Ada masa ketika kita benar-benar ingin mempertahankan seseorang. Kita memberikan waktu, perhatian, tenaga, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak mudah untuk kita berikan. Kita mencoba memahami ketika dia sulit dipahami. Kita meminta maaf ketika keadaan memburuk. Kita memberi kesempatan ketika hubungan mulai retak. Bukan karena kita lemah, kita hanya peduli. Ketika seseorang berarti bagi kita, wajar jika kita ingin memperbaiki sesuatu yang masih bisa diperbaiki. Kita tidak langsung pergi hanya karena keadaan sedang sulit. Kita mencoba berbicara, mencoba mengerti, dan berharap semuanya masih bisa kembali seperti semula. Dan mungkin semua yang sudah kita lakukan itu memang adalah bentuk cinta yang kita pahami saat itu. Kita tidak perlu malu pernah berusaha. Tidak perlu menyesal pernah memberikan yang terbaik. Karena ketika kita melakukan semuanya dengan tulus, kita sudah menjalankan bagian kita sebagai seseorang yang benar-benar peduli terhadap hubungan tersebut. Namun terkadang, setelah semuanya berakhir, kita justru melihat kembali apa yang telah kita lakukan dengan penyesalan. Kita menghitung berapa banyak waktu yang terbuang, berapa banyak tenaga yang dikeluarkan, berapa banyak uang yang pernah diberikan, berapa banyak kesempatan yang sudah kita berikan. Lalu kita bertanya dalam hati, apakah semua itu masih kurang? Mungkin pertanyaan itu tidak perlu kita jawab dengan menyalahkan diri sendiri. Sebab mencintai seseorang bukan sebuah transaksi. Kita memberikan bukan karena ada jaminan bahwa dia akan tinggal. Kita berbuat baik bukan karena dengan begitu seseorang wajib membalasnya dengan cinta. Kita melakukan semua itu karena pada saat itu memang itulah yang ingin kita lakukan untuk seseorang yang kita sayangi. Dan kalau akhirnya hubungan itu tetap tidak bertahan, bukan berarti semua usaha kita menjadi sia-sia. Setidaknya kita tahu bahwa kita pernah mencoba. Kita tahu bahwa kita tidak pergi hanya karena keadaan menjadi sulit. Kita tahu bahwa ketika masih ada sesuatu yang bisa diperbaiki, kita pernah memilih untuk memperjuangkannya. Tetapi mungkin ada satu hal yang perlu kita pahami setelah semua itu. Berusaha adalah bagian kita. Memilih untuk tinggal atau pergi adalah bagian orang lain. Kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita, tetapi kita tidak bisa menentukan apa yang akan dilakukan seseorang terhadap pemberian itu. Dan mungkin disinilah kita perlu mulai belajar membedakan antara melakukan yang terbaik dan terus melakukan apapun agar seseorang tetap tinggal. Karena keduanya terlihat mirip, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Yang pertama lahir dari ketulusan. Yang kedua seringkali lahir dari ketakutan. Dan ketika ketakutan mulai mengambil alih, mungkin perjalanan kita akan berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Ada saat ketika kita harus jujur kepada diri sendiri. Apakah kita masih sedang memperjuangkan sebuah hubungan, atau sebenarnya kita hanya sedang mengejar seseorang yang sudah tidak ingin berjalan bersama kita? Perbedaannya mungkin tipis ketika hati masih penuh harapan. Fonutan Pulaani mengirim pesan lagi setelah tidak mendapat balasan. Kita mencoba datang kembali setelah sebelumnya ditolak. Kita memberikan perhatian lebih banyak, berharap sikapnya berubah. Bahkan mungkin kita mengeluarkan uang, memberikan hadiah, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, hanya agar dia melihat bahwa kita masih peduli. Alenine Research, semua itu terasa masuk akal ketika kita masih berharap. Kita berpikir, mungkin kalau aku sedikit lebih sabar, dia akan kembali. Mungkin kalau aku menunjukkan kesungguhanku, dia akan menyadari. Mungkin kalau aku memberikan lebih banyak, hubungan ini masih bisa diselamatkan. Tetapi pernahkah kita bertanya, apakah seseorang yang ingin kembali benar-benar membutuhkan kita melakukan semua itu?
Sebab ketika seseorang memang ingin memperbaiki hubungan, biasanya kita tidak perlu terus-menerus meyakinkannya untuk tinggal. Akan ada usaha dari kedua sisi, ada percakapan, ada kemauan untuk memahami, ada langkah yang datang bukan hanya dari satu orang. Dan ketika semua langkah hanya datang dari kita, mungkin yang sedang kita lakukan bukan lagi mempertahankan hubungan. Berlisanan, kita sedang mengejar sebuah kemungkinan. Kemungkinan bahwa suatu hari dia berubah pikiran. Kemungkinan bahwa suatu hari dia menyadari nilai kita. Kemungkinan bahwa semua pengorbanan yang kita berikan akhirnya membuatnya kembali. Masalahnya, kita bisa menghabiskan banyak hal untuk sebuah kemungkinan. Waktu yang tidak akan kembali. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kehidupan kita sendiri. Tenaga yang seharusnya kita gunakan untuk membangun masa depan. Dan yang paling sulit disadari, ketenangan yang perlahan hilang, karena setiap hari kita menunggu sesuatu yang tidak pasti. Kita mulai hidup berdasarkan pesan seseorang, bahagia ketika dia membalas, cemas ketika dia diam, berharap ketika dia memberi sedikit perhatian, hancur ketika dia kembali menjauh. Tanpa sadar, seluruh keadaan hati kita berada di tangan seseorang yang bahkan belum tentu ingin memegangnya. Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak. Bukan untuk langsung membenci, bukan juga untuk berpura-pura tidak peduli, tetapi untuk bertanya dengan jujur, apakah aku sedang berusaha memperbaiki hubungan yang masih memiliki dua hati? Atau aku sedang berusaha membuat seseorang memilihku? Karena ada perbedaan besar di antara keduanya. Memperjuangkan berarti kita memberikan kesempatan kepada sesuatu yang masih memiliki kehidupan. Mengejar berarti kita terus berjalan, meskipun orang yang kita kejar sudah berhenti. Dan mungkin mencintai seseorang juga berarti memahami kapan kita harus berhenti melangkah. Bukan karena kita sudah tidak peduli, tetapi karena kita akhirnya sadar bahwa cinta tidak bisa dipaksakan dari satu arah. Kita boleh mengetuk pintunya, tetapi kita tidak perlu terus berdiri di depan pintu yang tidak pernah dibuka. Sebab pada akhirnya, semakin lama kita mengejar seseorang yang memilih menjauh, semakin jauh pula kita bisa berjalan dari diri kita sendiri. Namun, mungkin bagian yang paling sulit setelah seseorang pergi bukanlah perpisahannya, tetapi menerima kenyataan bahwa kita sudah melakukan banyak hal dan tetap tidak mampu membuatnya tinggal. Kita sering kembali ke masa lalu dan mencari satu kesalahan yang mungkin menjadi penyebab semuanya berakhir. Seandainya waktu itu aku lebih sabar, seandainya aku lebih perhatian, seandainya aku tidak melakukan kesalahan itu, seandainya aku masih mencoba sedikit lebih lama. Kita terus mencari sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan mengapa seseorang yang pernah begitu dekat akhirnya memilih pergi. Padahal tidak semua perpisahan memiliki satu kesalahan yang bisa diperbaiki. Terkadang kita memang sudah melakukan yang terbaik yang kita mampu pada saat itu. Mungkin kita pernah salah. Mungkin kita pernah mengecewakan. Mungkin ada hal-hal yang seharusnya bisa kita lakukan dengan lebih baik. Tetapi menjadi manusia berarti memiliki kekurangan. Dan mengakui kesalahan tidak berarti kita harus menghabiskan sisa hidup untuk menghukum diri sendiri karenanya. Kita bisa belajar dari kesalahan tanpa terus hidup di dalamnya. Kita bisa menyesal tanpa harus terus mengejar seseorang untuk menghapus penyesalan itu. Dan kita bisa mengakui bahwa kita masih mencintai seseorang sambil menerima bahwa hubungan itu mungkin memang sudah selesai. Karena ada satu kenyataan yang terkadang sulit diterima oleh hati. Kita bisa memberikan yang terbaik kepada seseorang, tetapi tetap tidak menjadi orang yang dia pilih untuk tinggal.
Dan itu bukan selalu berarti kita kurang. Perasaan seseorang bukan sesuatu yang bisa kita menangkan dengan jumlah pengorbanan. Kita bisa memberikan waktu bertahun-tahun, perhatian setiap hari, hadiah, bantuan, kesetiaan, dan kesempatan berkali-kali. Tetapi pada akhirnya, seseorang tetap memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Begitu juga kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana membuat dia kembali, sampai lupa bahwa ada sesuatu yang juga perlu kita selesaikan di dalam diri sendiri. Kita perlu berhenti menunggu jawaban dari seseorang yang mungkin tidak akan pernah memberikannya. Berhenti mencari kekurangan dalam diri. Berhenti menghitung apa yang seharusnya kita lakukan. Dan mulai berkata kepada diri sendiri, aku sudah melakukan apa yang aku mampu. Bukan berarti semuanya sempurna. Bukan berarti kita tidak punya kesalahan, tetapi kita sudah mencoba memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Kita sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kita sudah memberikan kesempatan. Kita sudah hadir ketika masih ada ruang untuk memperjuangkan. Setelah itu, ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Dan menerima kenyataan bukan berarti kita menyukai apa yang terjadi. Menerima berarti berhenti melawan sesuatu yang memang tidak bisa kita ubah. Mungkin dia tetap tidak kembali. Mungkin dia memilih kehidupan yang berbeda. Mungkin semua yang pernah kita bayangkan bersamanya tidak akan pernah terjadi. Itu menyakitkan. Tetapi rasa sakit tidak selalu harus dilawan. Ada kalanya kita hanya perlu membiarkannya menjadi bagian dari perjalanan sampai perlahan kita mengerti bahwa kehilangan seseorang tidak membuat seluruh usaha kita menjadi sia-sia. Kita pernah mencintai dengan cara yang kita pahami. Kita pernah memberikan yang terbaik dengan kemampuan yang kita miliki. Dan jika setelah semua itu seseorang tetap memilih pergi, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya, apalagi yang harus kita lakukan. Karena mungkin kita sudah melakukan bagian kita. Sekarang, bagian yang tersisa adalah belajar menerima. Setelah kita menerima bahwa seseorang mungkin memang memilih pergi, ada satu godaan yang sering muncul. Kita ingin melakukan sesuatu sekali lagi. Mungkin menghubunginya, mungkin datang menemuinya, mungkin memberikan sesuatu yang belum pernah kita berikan, mungkin mengeluarkan lebih banyak uang, atau mungkin terus menunggu dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti semua pengorbanan itu akan membuatnya menyadari betapa tulusnya kita. Kita sering mengira bahwa semakin besar pengorbanan, semakin besar pula kemungkinan seseorang kembali. Padahal perasaan manusia tidak bekerja seperti itu. Cinta bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan hadiah. Kehadiran tidak bisa dipaksakan dengan perhatian. Dan seseorang tidak akan memilih tinggal hanya karena kita sudah mengorbankan begitu banyak hal untuknya. Justru di titik seperti inilah kita perlu berhenti. Bukan karena kita sudah tidak memiliki perasaan, tetapi karena kita perlu menyadari bahwa ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar hanya demi mempertahankan seseorang. Waktu adalah salah satunya. Berapa banyak waktu yang sudah kita habiskan untuk menunggu seseorang yang belum tentu kembali? Hari-hari yang seharusnya bisa kita gunakan untuk bekerja, belajar, berkarya, berkumpul dengan keluarga, atau sekadar menikmati hidup, justru habis untuk memikirkan satu orang. Kemudian ada uang. Kita mungkin pernah mengeluarkan lebih dari yang seharusnya, memberikan hadiah, mentraktir, membantu, atau melakukan berbagai hal dengan harapan hubungan akan kembali seperti semula. Tidak ada yang salah dengan memberi. Yang perlu kita tanyakan adalah alasan di balik pemberian itu.
Apakah kita memberi karena memang tulus, atau karena diam-diam berharap pemberian tersebut menjadi alasan seseorang untuk kembali? Jika jawabannya yang kedua, mungkin kita bukan lagi sedang memberi. Kita sedang membeli sebuah harapan. Dan yang paling mahal adalah ketenangan. Ketika setiap pesan menjadi sesuatu yang ditunggu, setiap perubahan sikap menjadi sesuatu yang dianalisis, setiap unggahan media sosial menjadi alasan untuk bertanya-tanya, kita akhirnya tidak lagi menjalani hidup. Kita hanya menunggu kehidupan seseorang berubah agar hidup kita bisa kembali tenang. Padahal ketenangan kita tidak seharusnya bergantung pada keputusan orang lain. Ada sesuatu yang harus kita pahami. Jika seseorang ingin kembali, kita tidak perlu menghancurkan diri sendiri untuk membuatnya kembali. Dia akan datang dengan kemauannya sendiri. Dia akan menunjukkan usahanya sendiri. Dia akan mengambil bagian dalam hubungan itu karena memang menginginkannya. Kita tidak perlu terus membuktikan bahwa kita layak dicintai. Sebab cinta yang sehat tidak meminta kita membayar keberadaan seseorang dengan martabat kita. Dan berhenti mengejar bukan berarti kita sedang menghukum dia. Kita hanya sedang berhenti menghukum diri sendiri. Kita berhenti menghabiskan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Kita berhenti memberikan sesuatu yang seharusnya juga kita berikan kepada diri sendiri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk menghitung apa yang sudah kita berikan kepadanya. Sekarang coba hitung sesuatu yang lain. Berapa banyak waktu yang masih kita punya? Berapa banyak kesempatan yang masih terbuka? Berapa banyak hal dalam hidup yang selama ini tertunda karena kita terlalu sibuk menunggu seseorang? Karena hidup kita tidak ikut berhenti ketika seseorang pergi. Masih ada banyak hal yang harus kita jalani. Masih ada diri kita yang perlu dirawat. Dan mungkin sudah waktunya kita berhenti membayar kepergian seseorang dengan bagian-bagian terbaik dari hidup kita. Jika dia kembali, biarkan dia kembali karena memang ingin berjalan bersama kita. Bukan karena kita berhasil mengejarnya sampai dia merasa kasihan. Dan jika dia tidak kembali, biarkan kepergiannya menjadi akhir dari sebuah hubungan, bukan awal dari kehancuran diri kita. Sebab kehilangan seseorang memang menyakitkan. Tetapi kehilangan waktu, ketenangan, dan harga diri hanya karena tidak mampu menerima kepergiannya mungkin adalah kehilangan yang seharusnya tidak kita biarkan terjadi. Setelah begitu lama memikirkan seseorang, mungkin hal yang paling asing justru adalah kembali memikirkan diri sendiri. Kita sudah terbiasa menunggu kabarnya, memikirkan perasaannya, mempertimbangkan keinginannya, dan mencari cara agar hubungan tetap bertahan. Ketika semuanya berhenti, tiba-tiba ada ruang yang terasa kosong. Dan ruang itu sering membuat kita ingin kembali kepada orang yang sama. Bukan selalu karena dia masih menjadi pilihan terbaik. Kadang kita hanya belum terbiasa hidup tanpa kehadirannya. Disinilah kita perlu belajar membedakan antara merindukan seseorang dan merindukan kehidupan yang pernah kita jalani bersamanya. Kita mungkin merindukan percakapan, kebiasaan, tempat-tempat yang pernah didatangi, atau perasaan ketika semuanya masih baik-baik saja. Tetapi merindukan sesuatu tidak selalu berarti kita harus kembali kepadanya. Ada hal-hal yang cukup kita kenang tanpa harus kita ulangi. Maka setelah semua yang terjadi, mungkin sudah waktunya kita berhenti bertanya tentang apa yang sedang dia lakukan. Tidak perlu lagi mencari tahu apakah dia merindukan kita. Tidak perlu terus melihat apakah dia sudah berubah. Tidak perlu menunggu tanda bahwa dia akan kembali. Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena hidup kita terlalu berharga untuk terus bergantung pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan.
Pelan-pelan, kita mulai mengisi kembali ruang yang pernah kita berikan kepada seseorang. Kembali bekerja dengan tenang, kembali menikmati hal-hal sederhana, bertemu orang-orang yang selama ini mungkin kita abaikan, mengejar sesuatu yang pernah tertunda. Dan yang paling penting, kembali mengenal diri sendiri. Mungkin selama hubungan itu kita pernah lupa apa yang sebenarnya kita sukai, apa yang ingin kita capai, seperti apa hidup yang ingin kita bangun. Sekarang kita memiliki kesempatan untuk mengingatnya kembali, bukan untuk membuktikan kepada seseorang bahwa kita bisa hidup tanpanya, tetapi karena memang hidup kita tetap harus berjalan dengan atau tanpa seseorang di dalamnya. Dan mungkin pada akhirnya kita akan memahami bahwa melepaskan seseorang tidak selalu berarti menghapusnya dari ingatan. Kita masih boleh mengingat, masih boleh merasa sedih, bahkan mungkin sesekali masih merindukan. Tidak ada yang salah dengan itu. Sembuh bukan berarti hati kita menjadi kosong. Sembuh berarti kenangan itu tidak lagi menentukan bagaimana kita menjalani hari ini. Kita bisa mengingat seseorang tanpa ingin kembali kepadanya. Kita bisa bersyukur pernah mengenalnya tanpa berharap kisahnya berulang. Dan kita bisa mengakui bahwa dia pernah berarti, tanpa memberikan kepadanya kuasa untuk menentukan nilai diri kita. Idein, mungkin inilah bentuk penerimaan yang sebenarnya. Bukan ketika kita sudah tidak memiliki perasaan, tetapi ketika kita akhirnya tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mengubah keputusan yang sudah dibuatnya. Kita menerima bahwa kita pernah mencintai. Kita menerima bahwa kita sudah berusaha. Kita menerima bahwa kita tidak bisa mengendalikan pilihan orang lain. Dan setelah semua itu, kita memilih untuk melanjutkan hidup, bukan dengan kebencian, bukan dengan keinginan untuk membalas, bukan pula dengan harapan diam-diam agar suatu hari dia menyesal. Kita hanya berjalan, karena ada kehidupan yang masih menunggu untuk kita jalani. Ada masa depan yang belum kita bangun. Dan ada diri kita sendiri yang mungkin selama ini terlalu lama kita tinggalkan. Maka jika suatu hari seseorang yang kita cintai benar-benar pergi, jangan ikut pergi bersamanya. Biarkan dia membawa pilihannya. Biarkan kenangan tetap menjadi bagian dari masa lalu. Dan bawalah sesuatu yang jauh lebih penting dari hubungan itu. Pelajaran tentang siapa diri kita, apa yang kita layak terima, dan bagaimana kita seharusnya mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Karena pada akhirnya, orang lain boleh menjadi bagian dari perjalanan kita. Tetapi jangan pernah menyerahkan seluruh perjalanan itu kepada seseorang. Sebab ketika semua orang datang dan pergi, satu-satunya orang yang akan tetap bersama kita dari awal sampai akhir adalah diri kita sendiri. Dan mungkin setelah memberikan yang terbaik kepada seseorang, sekarang giliran kita memberikan yang terbaik kepada diri sendiri.